karena setiap hari kita harus selalu happy, ceria, dan selalu merasa tidak ada beban dalam hidup. Walaupun setiap manusia pasti ada bebannya, tapi kita selalu membawa happy, enjoy, dan isi come isi go, pola makan. Terus yang kedua, kita selalu olahraga yang rutin. Terus kita selalu menganggap sesuatu itu jangan merasa satu beban yang berat. Kecantikan itu sebenarnya proses ya. Betul. Artinya bisa diperbaiki dengan tadi sulam alis yang tadinya alisnya berantakan, dengan sulam alis akan menjadi rapi dong ya. Lebih bagus. Dan artinya bahwa orang nggak perlu capek lagi harus bikin alis setiap hari nih. Betul. Nah, kalau untuk bibir gimana itu? Kita sulam bibir juga, dari bibir yang hitam bisa menjadi agak pink-pink gitu kan. Jadi dibentuk sesuai dengan karakter kulit. Betul. Kita itu kan seorang profesional, Betul. makeup artist, dan kita sebagai stylist juga. Jadi makeup dan rambut gitu. Makanya di dalam waktu yang singkat biasanya klien kita biasanya minta tiba-tiba mau setengah jam lagi udah mau syuting gitu. Dan Kali ini kita kedatangan lancar, mahir, seorang dosen agama lama. Dulu pernah tiba-tiba dia mesti perform dalam waktu setengah jam lagi atau 20 menit lagi di pelabuhan, di bandara, di pesawat pernah. Jadi pengalaman itu sungguh luar biasa. Artinya apapun bentuk wajahnya, kalau sudah diserahkan sama ahlinya, pasti akan cantik. Betul ya? Iya. Kalau produk ini, kalau dipoles, cara melesnya ada di tap-tap, ada yang diusap. Jadi ada anti-shine. Anti-shine tahu kan? Nah, anti mengkilap. Itu anti-shine perlu. Karena kalau apalagi buat TV, dilombakan itu ada lomba make up, ada rambut, ada styling. Waktu dia dilantik jadi menteri, itu saya lihat dia harus pakai baju budaya kita. Betul. Nah, dia pakai baju kebaya. Nah, Ibu, kalau gitu Ibu pakai kutu baru, lebih baik Ibu pakai konde Jawa. Jadi serasi pakaiannya, jadi nggak pakai kunciran atau cepol aja. Wanita itu kalau sudah menampilkan wajah cantik, berkebaya yang bagus, dilihat seluruh masyarakat akan selalu cantik. Dan dengan kebudayaan kita akan dilestarikan budaya kebaya dan tidak akan dilirik dengan negara-negara lain kalau kita semuanya melestarikan budaya batik. Sobat Edukaso, kali ini kita jumpa lagi untuk membahas tentang kecantikan. Kecantikan itu adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap wanita. Siapa sih yang nggak mau tampil cantik? Ya. Nah, banyak yang bilang bahwa cantik itu mesti dari dalam. Tapi sebenarnya enggak. Kenyataannya, orang yang tidak cantik, dia akan minder. Jadi dia akan ke bawah sampai ke dalam-dalamnya. Akhirnya dia nggak berkreasi. Nah, disinilah kita akan membahas bahwa cantik itu sebenarnya dari luar dulu. Kenapa? Dengan orang itu cantik, dengan orang itu merasa dirinya lebih dari yang lain, maka dia akan percaya diri. Begitu mereka percaya diri, maka mereka akan berkreasi. Nah, itulah yang dimaksud gitu. Artinya, cantik itu adalah proses. Jadi bukan cantik itu bawaan dari lahir, itu enggak. Banyak di luar sana wanita-wanita yang dilahirkan dengan kekurangan-kekurangan. Namun dengan melalui proses akhirnya mereka berevolusi menjadi cantik. Nah, kali ini kita kedatangan tokoh kecantikan yang benar-benar sudah mendunia. Dia sudah keliling ke luar negeri, sudah berbagi ilmunya kemana-mana, bahkan para pejabat ataupun artis mempercayakan dirinya untuk di makeover. Mari kita kenalkan sang maestro Jeki Timortius. Terima kasih. Ya.
selain itu di sini kita juga ada businesswoman. Beliau ini walaupun usianya tidak muda lagi, tapi tetap kelihatan fresh, kelihatan cantik. Nah, nanti kita juga akan kupas apa sih rahasia-rahasianya. Inilah dia Ibu Angel. Iya. Halo Ibu Angel, kali ini saya ke Pak Jeki, saya coba tanya ke Bu Angel nih ya. Halo Bu Angel, saya lihat usia Anda ini sudah tidak muda lagi, tapi kok kayak kelihatan masih anak kuliahan nih, masih fresh, masih ceria. Apa sih rahasianya? Ya, karena setiap hari kita harus selalu happy, ceria, dan selalu merasa tidak ada beban dalam hidup. Walaupun setiap manusia pasti ada bebannya, tapi kita selalu membawa happy, enjoy, dan easy come, easy going. Wow, bagus Pak. Nah, terus bagaimana nih kiat Anda menjaga agar badannya atau boleh dibilang kulitnya kok tetap fresh, kayak masih muda, benar-benar masih muda? Ya, pertama sih dari pola makan ya, pola makan. Terus yang kedua kita selalu olahraga yang rutin. Terus kita selalu menganggap sesuatu itu jangan merasa satu beban yang berat gitu. Dan kita juga harus bisa menjaga wajah kita dengan pembersihan, terus perawatan, dan semakin usia semakin harus bisa menjaga perawatan wajah kita. Mbak Angel ini kesibukan hari-harinya apa sih? Di bidang kecantikan. Kita sudah bergerak udah 2012 sampai hari ini. Nah, kita di bidang kayak sulam alis, sulam bibir, terus straight mat, terus ditambah lagi body slimming, terus untuk perawatan wajah yang bopeng-bopeng, namanya baby glow. Terus selain itu juga kita ada perawatan rambut, semua ada. Artinya bahwa kecantikan itu sebenarnya proses ya. Betul. Artinya bisa diperbaiki dengan tadi sulam alis yang tadinya alisnya berantakan, dengan sulam alis akan menjadi rapi dong. Ya. Lebih bagus. Dan artinya bahwa orang nggak perlu capek lagi harus bikin alis setiap hari nih. Betul. Nah, kalau untuk bibir gimana itu? Kita sulam bibir juga, dari bibir yang hitam bisa menjadi agak pink-pink gitu kan. Jadi dibentuk sesuai dengan karakter kulit. Betul. Artinya bahwa orang itu mau bibirnya seperti apa sih gitu kan. Nah, itu akan disesuaikan ya. Sesuaikan kulit wajah. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Artinya ini benar berjasa dalam bidang kecantikan ya. Artinya membuat orang jadi percaya diri ya. Nah, kita ini akan tanya juga kepada Master Kecantikan Pak Jeki nih. Nah, ya Pak Jeki ini pengalamannya udah berapa lama sih sebenarnya? Dan kita kepingin tahu nih pemirsa nih. Kemana aja nih? Karena kita dengar Pak Jeki gitu kan. Nah, ini kita sekarang kepingin dengar langsung dari Pak Jeki nih. Seperti apa nih Kiper? Ya, terima kasih. Jadi kalau di dunia kecantikan saya belajar itu sudah 50 tahun yang lalu. Jadi saya berkarya istilahnya setelah 50 tahun. 50 tahun, wah, setengah abad ya. Nah, sepanjang masa saya terus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita belajar dulu, saya belajar dari luar negeri untuk make up dan hairdo. Nah, itu ada di Prancis atau di London. Prancis ya. Iya, karena di situ sebetulnya kita sudah paham, sudah ngerti, tapi kita untuk memperdalam dan mengukuhkan atau mendapat sertifikasi dari mereka bahwa kita itu, oh iya. Dan di dunia ini ada satu organisasi yang sangat mendunia, itu OMC. OMC itu singkatan dari Organisation Mondiale Couture. Nah, itu ada perlombaan tingkat dunia, seluruh negara besar yang ditunjuk sama mereka boleh masuk
ke organisasi mereka untuk dilombakan. Dilombakan itu ada lomba make up, ada rambut, ada styling untuk cowok, pria, kreatif dan komersil. Ya, salah satu itu banyak. Jadi kalau dibilang OMC itu salah satu contoh membuat kita Indonesia mengikuti apa yang ada di luar negeri sana gitu. Dan salah satu mereka dia tahu di Indonesia itu ada Jeki Timotius, dia undang saya ke sana, ya, untuk mengikuti atau dia memperlihatkan cara membuat makeup kreatif, umpamanya. Nanti itu diajarin, begitu setelah makeup kreatif kemudian rambut atau cutting macam-macam. Jadi tentang itu semua dilombakan tingkat dunia. Oh, keren banget ya. Ya. Artinya Pak Jeki itu benar-benar sudah kelotok ya. Dan ini memang menjadi tantangan sendiri ya, harus makeover dari berbagai wajah dan dalam waktu singkat lagi ya. Betul. Artinya proses ini sangat terbatas sekali. Misalnya, dia hanya punya waktu 1 jam, 2 jam. Nah, Pak Jeki itu yang dilakukan tuh seperti itu. Nah, pernah nggak sih apa sih kendala terberatnya itu dalam menghadapi ini? Seperti pertanyaan tadi, kita itu kan seorang profesional, makeup artist, dan kita sebagai stylist juga. Jadi makeup dan rambut gitu. Makanya di dalam waktu yang singkat biasanya klien kita biasanya minta tiba-tiba mau setengah jam lagi udah mau syuting gitu. Wow. Nah itu yang kita harus kerjakan seperti apa yang kita pernah belajar, bagaimana beritu singkatnya dan tangan kita harus lancar, mahir. Ya itu seperti itu yang diajarkan pada mereka guru-guru itu yang pada kita, supaya kita itu tahu mengerjakan secara singkat cepat itu. Tapi kalau memang pengalaman ya mungkin tahu seorang Dorce Gamalama dulu pernah tiba-tiba dia mesti perform dalam waktu setengah jam lagi atau 20 menit lagi. Ya saya makeup ya dia di pelabuhan, di bandara, di pesawat pernah. Jadi pengalaman itu sungguh luar biasa. Artinya benar-benar kejar-kejar waktu ya. Lari sana, lari sini. Nah, apakah itu ada semacam kayak saya bisanya cuma makeup wajah karakter ini. Saya yang bisa membuat orang cantik itu wajah tipe ini, tipe ini. Ya. Ada nggak sih spesialis kayak gitu? Begini, pertanyaan bagus sekali. Saya senang sekali sekarang kita seorang makeup artist ya kita harus menguasai semua tentang makeup. Ingat itu. Jadi makanya kalau kita cuma bisa bilang kita bisa makeup cuma flawless saja, atau makeup siang hari aja, atau makeup yang kreatif nggak bisa. Jadi itu belum istilahnya belum seorang profesional gitu. Jadi kalau kita seorang profesional itu makeup artist itu udah bisa semuanya, rambut, makeup kreatif itu, makeupnya itu dari makeup flawless biasa hari-hari, kemudian makeup malam hari, makeup panggung, makeup pengantin, makeup kreatif. Nah, kreatif itu ada gambarnya tapi tetap cantik. Nah, itu bagaimana nempelin eyeshadow-nya, bagaimana nempel cara warnanya, kemudian banyak hal yang kita harus belajar. Makanya ya, buat teman-teman semuanya, ayo belajar. Tadi karena belajar itu nggak sampai di sini. Kita sampai kapanpun kalau kita belajar. Makanya saya 50 tahun berkarya, apapun tiap tahun saya ngeluarin atau mengikuti perkembangan zaman
Tiap tahun biasanya, tiap tahun. Oke. Gitu. Nah, kalau begitu berarti untuk yang di luar sana wanita-wanita itu nggak boleh minder dong. Oh, Apapun bentuk wajahnya, kalau sudah diserahkan sama ahlinya, pasti akan cantik. Betul ya? iya. Oke, waduh, ini sangat menarik sekali ya. Artinya, nah, selain itu, apakah ada kriteria produk-produk khusus yang bisa mempengaruhi makeover ini? Oke. Ya. Nah, produk-produk itu kan banyak jenisnya, tapi kita harus bisa menguasai beberapa produk yang kalau produk ini kalau dipoles, cara melesnya ada di tap-tap, ada yang diusap. Jadi itu ada beberapa produk yang saya nggak sebut namanya. Biasanya itu untuk waktu kita mengaplikasikan foundation, nggak boleh di 1, 2, 3, 4 baru dipoles gitu. Nggak bisa gitu. Karena di saat dia tempel di sini dia mengering, yang ini kita poles, dia udah keburu kering nih. Kalau kita nggak itu di pori-porinya itu nggak bisa masuk rata, jadi mukanya jadi nggak bisa flawless, licin gitu. Jadi makanya ada beberapa produk itu yang seperti itu mesti cepat. Jadi waktu kita aplikasinya nggak ditetep ke atas kiri kanan, mereka harus aplikasinya cuma bagian bawah terus atas terus nyambung terus sampai rata semuanya. Setelah itu baru kita udah gitu baru kita kasih powder. Nah, powder aja ada macam-macam. Kalau kita tahu seorang makeup artist harus tahu powdernya itu ada namanya ada anti shine. Anti shine tahu kan? Nah, anti mengkilap. Itu jarang orang tahu dan setelah di make up biasanya itu anti shine perlu karena kalau apalagi buat TV. Ya, Artis betul. sebuah TV itu perlu dia nggak shining rambutnya, muka wajahnya itu kalau shining itu dari produk. Kalau dari keringat atau dari minyak yang keluar dari kulit kita itu ditahan sama produk juga. Wow. Ya itu. Nah di singkat kata ya pengalaman itu mesti belajar kepada maestro ya. Maestronya ya. Artinya kita juga nggak boleh main-main asal belajar dari YouTube atau apa ya. Iya, Karena betul. butuh ketemu langsung yang bisa benar-benar Face to face menerapkan ya, face to lebih face, ya. bagus. Betul, betul. Ini sangat menarik ya. Yang satu ini maestro bagaimana merubah wajah menjadi cantik, menjadi menarik dengan dalam waktu sekejap. Iya. Nah, sementara yang satu ini adalah bagaimana merawat wajah keseharian ya agar tampak fresh, tampak segar. Ini sangat menarik sekali. Ya, Pak Jeki, ya, menurut Pak Jeki nih, ya. apa sih yang sekarang lagi ngetren di Indonesia ini? Nah, tren untuk kecantikan. Iya. Ya, kalau kita lihat ini sekarang kan banyak yang berhijab. Betul. Oke, nggak apa-apa. Tapi dengan berhijab mereka tentunya busana juga Betul. disamakan. Artinya bahwa cantik itu juga keseluruhan ya, nggak hanya make up aja ya. Iya. Artinya bagaimana dia berpakaian itu juga membuat cantik ya. Iya. Oh, oke. Jadi Ya. kalau lihat salah satu deh, kalau Iya. misalnya Indonesia ini kan punya budaya kebaya. Nah, kebaya iya itu lagi tren banget nih kita budaya Ya. itu masyarakat Indonesia sedang menggalakkan untuk go to UNESCO. Ya. Karena jangan sampai kebaya ini diakuin oleh negeri Iya. tetangga. Nah, Iya, gimana nih pengalaman Pak Jeki tentang kebaya? Iya. Ya. Ya kebetulan gini, betul pertanyaannya bagus sekali karena yang saya sebut langsung aja orangnya, tokohnya adalah Ibu Susi Pujiastuti. Wow, mantan Menteri Kelautan di era Pak Jokowi. Iya, waktu itu, ya, iya. itu kan kemarin dia waktu pertama aja dulu, waktu istana, waktu dia dilantik Iya. menjadi menteri, itu saya
lihat dia harus pakai baju budaya kita. Betul. Nah, dia pakai baju kebaya. Nah, Ibu kalau gitu Ibu pakai kutu baru, lebih baik Ibu pakai konde Jawa. Jadi serasi pakaiannya. Jadi nggak pakai kunciran atau cepol aja. Jadi dengan kebaya kutu baru itu udah pakemnya kita. Jadi udah pakemnya kita, kemudian dia pakai, saya bikin konde yang sesuai dengan wajahnya gitu. Jadi konde Jawa yang dia pakai, dan itu yang akhirnya foto yang sangat bagus sekali di antara pejabat yang lain. Dia sendiri yang saya lihat pakai konde kemudian kebaya gitu. Makanya kita lestarikan kebaya itu. Oke, kita tahu kan kalau kebaya itu adalah milik Indonesia, milik kita, negara kita Indonesia. Bahkan kita tahu kan batik itu dari Indonesia. Nah, berkebaya itu makanya kita kukuhkan itu kebaya supaya jangan diambil negara lain, atau ya kita tahu itu memang Indonesia yang mulai membuat kebaya itu, dan memang betul-betul sungguh-sungguh kalau kita tahu sejarahnya dari dulu itu Indonesia yang pakai kebaya. Nah, kalau batik atau kita tahu negara lain biasanya itu mengikuti budaya kita. Setelah itu mereka jangan sampai mereka mengukuhkan kalau itu milik mereka. Makanya ayo sama-sama kita Indonesia, ibu-ibu atau adik-adikku, kalau pakai kebaya itu bukannya istilahnya ada yang bilang oh kayak mak-mak atau terlalu dewasa, atau enggak, bukan begitu. Jadi kalau pakai kebaya itu jadi anggun. Anggun itu elegan, cantik. Jadi kalau misalnya, kalaupun masih remaja pakai kebaya, itu sangat anggun, cantik, dan orang dilihat tuh berwibawa. Makanya itu sangat kita angkat dan kita pakai terus kalau dalam acara formal atau acara tertentu. Makanya lestarikanlah budaya Indonesia, kebaya Indonesia, dan konde Jawa. Gimana menurut pendapat Mbak Angel tentang berkebaya ini? Gitu. Kalau menurut saya, itu kebaya itu sangat-sangat bagus. Apalagi sekarang kebayanya banyak kan yang modern ya Pak ya. Jadi wanita itu kalau sudah menampilkan wajah cantik, berkebaya yang bagus, dilihat seluruh masyarakat akan selalu cantik. Dan dengan kebudayaan kita akan dilestarikan budaya kebaya, dan tidak akan dilirik dengan negara-negara lain kalau kita semuanya melestarikan budaya batik. Wow, luar biasa sekali pendapat dari Bu Angel ini ya, mewakili dari para generasi muda ya. Artinya bahwa cantik itu nggak hanya sekedar make up dan tata rias saja, tapi bagaimana berbusana itu juga mempengaruhi kecantikan. Nah, kalau kita bahas tentang kebaya, itu akan butuh waktu panjang. Karena di Indonesia itu beragam-ragam kebaya yang patut kita lestarikan. Nah, kayaknya kita butuh waktu khusus nanti untuk membahas tentang kebaya. Pak Jeki nih, ada nggak kiat-kiat khusus nih untuk generasi milenial atau generasi muda yang mereka itu suka merenung diri, terus menyendiri? Nah, ada nggak kiat-kiatnya nih gimana mereka biar bisa ceria? Gitu? Ya, buat saya ceria itu harus bergembira dan belajar. Jadi belajarlah terus sampai kapanpun. Kalau memang pun
suka, biasanya ceria. Biasanya kita punya bakat. Kebetulan kita punya bakat tata merias. Jadi memperdalam merias, belajar merias itu dengan ceria, dengan suka, dan pengen tahu apa aja sih produknya. Seperti Artinya mereka ini adalah kenapa mereka nggak ceria, karena tadi itu Pak Jeki, bahwa mereka itu merasa bahwa kok saya kurang cantik ya, iya kok saya wajahnya kok seperti ini ya, gitu. Nah, apa kiat-kiatnya agar mereka itu terus wah yakin bahwa saya itu juga punya kelebihan kok, gitu. Iya, seperti itu. Cantik itu biasanya orang bilang kalau cantik itu inner beauty. Tapi menurut saya inner beauty itu nomor 2. Cantik dulu dari wajah dulu, penampilan dulu, dari mata turun ke hati. Jadi dari mata baru inner beauty. Makanya inner beauty, cantik untuk luar dulu itu penting banget menurut saya. Bahkan kita tahu kan kalau cantik itu memang orang lihat tuh langsung nggak tahu hatinya, tapi kita inner beauty itu nanti keduanya. Yang pertama cantik dulu. Makanya belajarlah tata rias, make up dari yang biasa pun, ibu-ibu atau adik-adikku yang kecil-kecil yang baru-baru remaja boleh belajar kepada yang pakar yang udah ada usianya. Bagaimana buat cantik, bagaimana nggak harus pakai, ya nggak harus juga tebal make upnya, tapi make up itu harus gitu. Kalau kita katanya udah cantik dari dalam atau wajahnya sudah cantik, nggak mungkin orang manusia itu sempurna. Tidak ada yang wajah yang sempurna istilahnya. Tapi pasti ada kekurangan. Nah, kalau memang yang kekurangan itu kita harus tambah, misalnya bibirnya atau alisnya atau matanya. Jadi itu semuanya ada caranya. Makanya belajar tata kecantikan dari dasar sampai mahir. Saya kira itu. Oke. Kalau dari Mbak Angel nih, apa kiat-kiatnya nih untuk mereka itu agar tampil percaya diri gitu kan? Artinya setelah percaya diri kan akhirnya timbul kreativitas ya, tidak merenung sendiri gitu. Boleh dikasih kiat-kiat untuk itu? Ya, dari saya berharap setiap wanita yang di Indonesia pun maupun di luar negeri semua selalu mengutamakan keceriaan dulu. Ya, habis itu kalau ada yang kekurangan, namanya setiap wanita pasti ada kekurangan dan kelebihan. Ada kelebihan dia harus pede untuk membenah kembali dengan berbagai contoh. Ya kayak alisnya yang kurang kita benahin yang lebih the best. Tapi harus tahu ya sulam mana yang lebih cocok dengan wajahnya. Jangan asal sulam. Kalau sulam yang sempurna dia akan menjadi lebih sempurna. Oke. Ya gitu aja untuk setiap wanita. Jangan merasa minder, jangan merasa kurang percaya diri, tapi kita harus selalu ceria, semangat, dan yakin bahwa kita ada selalu cantik. Oke. Terima kasih Pak Jeki dan Mbak Angel atas kiat-kiatnya dan atas ilmunya kita berbagi kepada sahabat-sahabat Edukaso. Sahabat Edukaso, kita simpulkan bahwa cantik itu sebenarnya adalah proses. Karena setiap wanita itu tidak dilahirkan sempurna. Pasti punya kekurangan-kekurangan. Nah, bagi kita manusia itu diwajibkan untuk berusaha. Ya. Artinya, bagaimana kita menuju kesempurnaan? Jangan mudah menyerah. Jangan mudah terus merenung diri, terus tidak percaya diri. Nah, proses inilah yang bagus. Kita sudah banyak ngobrol tadi, bagaimana proses yang cepat, yang bisa langsung menjadi cantik ya dari Master Jeki Timortius. Beliau sudah make over
banyak tokoh artis, tokoh pejabat, ya. Dan kita juga sudah dengarkan dari Mbak Angel bagaimana manusia atau wanita ini mesti berproses. Jadi kalau dia memang belum sempurna, ya carilah kesempurnaan, ya. Artinya proses. Dan kita simpulkan bahwa dari pembicaraan tadi bahwa cantik itu benar-benar dari luar dulu. Kenapa? Karena kalau luarnya sudah cantik, maka dia dalamnya akan merasa percaya diri dan ngomongnya akan enak, ya, karena merasa dirinya sudah cantik. Beda kalau dia dari luar aja belum cantik, maka dia akan ragu untuk berbicara, bahkan dia untuk minder, ya. Jadi kecantikan itu bisa dari luar dulu, baru ke dalam. Oke, sahabat Edukaso, jangan lupa tetap belajar dan kita ikutin seminar-seminar kecantikan yang akan diadakan oleh master-master kecantikan kita, yang nanti juga tak terlupakan akan memanggil beberapa tokoh yang bagaimana dia proses yang dulu awalnya biasa menjadi luar biasa. Salam Edukaso.